Film dibuka dengan mereka yang sedang berolahraga yoga di tempat kebugaran. Mereka pun saling berbincang satu sama lain membicarakan tentang adanya penghuni baru di penthouse karena kamar nomor 4502 telah dibeli oleh pemilik dari perusahaan biofarmasi Amerika yang diberi nama John Bayo. Dan orang yang akan membeli kamar tersebut merupakan rekomendasi dari Jodante langsung. Setelah selesai berolahraga, kemudian Sojin berlatih bernyanyi untuk mempersiapkan diri dalam penampilan di hari jadinya yang ke-20 bersama semua media yang sedang meliputnya. Saat dia bernyanyi, ada yang tidak beres dengan pita suaranya, sehingga ia terpaksa untuk menghentikan latihannya. Setelah itu, si ini adalah seorang penulis mengatakan sesuatu yang meremehkan Seojin. Saat si ini pergi, Seojin bergumam semoga si penulis itu tidak menulis artikel yang tidak-tidak tentangnya dan mempublishnya ke media. Lalu sekretaris Do menghampiri Seojin dan mengatakan jika menekan nada F tinggi itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan keadaan yang seperti ini. Sedikit menjelaskan, nada F tinggi itu adalah nada suara melengking tingkat tinggi yang tidak mudah untuk dilakukan oleh penyanyi seperti kita-kita yang hanya sebagai penyanyi olah vokal kamar mandi. Lanjut. Kemudian ia pun memberi saran kepada Seojin agar Seojin menghentikan pertunjukannya karena Seojin sedang mengalami masalah pada pita suaranya. Namun karena Seojin ini memiliki sifat keras kepala dan ambisi yang edan, ia pun menolak saran tersebut. Kemudian, saat pesta pertunangan berlangsung, ada helikopter yang mengacaukan pesta tersebut. Dan saat helikopter itu turun, ternyata itu adalah Yoon Seol dan Yoon Hee yang sengaja ingin memberi kejutan kepada Jodante dan Seojin. Di sana, Yoon Seol mengatakan bahwa ia dan Yoon Hee telah resmi menikah. Dan mereka juga mengucapkan selamat atas pertunangannya. Lalu saat akan pergi, Seo Kyung memanas-manasi Eunbyul sehingga membuat Eunbyul menjadi marah dan menarik serbet tersebut sehingga membuat kuehnya terjatuh. Kemudian, Seo Kyung mendatangi Seojin dan menyiram air ke wajah Yoon Hee sambil walks memarahi Yoon Hee. Namun, Yoon Hee tidak terlalu memasukkannya ke dalam hati dan ia tetap bersikap tenang. Kemudian ia pun pergi. Kemudian, saat di ruang tunggu, Jodante mendatangi Yoon Seol dan menjetut wajah Yoon Seol. Jodante kesal karena Yoon Seol telah merusak pesta pertunangannya. Dan saat Jodante akan menjetut Yoon Seol kembali, Yoon Seol mengeluarkan jurus silat Harimau Utara yang ia pelajari dari Guru Agus dan Cynthia Chandranaya. Kemudian, Yoon Hee pun datang, lalu mereka pun pergi. Dan Jodante meminta kepada anak buahnya untuk mencari tahu tentang kebenaran mereka dalam pernikahannya. Lalu, Jodante mencoba menghibur Seojin dengan cara mengajak Seojin untuk berlibur ke Italia. Namun, karena Seojin masih kesal dengan kejadian di pesta pertunangannya tadi, lantas ia pun tidak mewaro Jodante dan Hare-Hare. Kemudian, Jodante pun mengajak Seojin untuk mengobrol santuy. Di dalam obrolan tersebut, bahwa Seojin telah mencurigai Logan Lee membantu Yoon Hee dan mengajak Yoon Seol untuk membalas dendam kepada mereka. Lalu Jodante juga berkata bahwa 1 tahun yang lalu ia pernah memberikan $10 juta kepada Yoon Seol saat tanah di Myeongdong terjual. Namun, Seojin tidak yakin kalau Yoon Seol berani berbisnis karena mantan suaminya itu tidak punya basic di bidang bisnis. Lalu karena Seojin terlalu banyak menyebut nama Yoon Seol ngageol tak kendol dan akhirnya Jodante pun walks karena cembokur. Kemudian, saat sore hari, mereka pun mengadakan pertemuannya kembali. Namun kali ini dalam nuansa romantis. Saat mereka sedang berciuman, tiba-tiba ada burung yang menabrak jendela. Si Asep kebener ngadu burung di mana aja duh. Seketika Seojin pun terkaget dibuatnya. Lalu, Seojin mengangkat telepon dari Kang Mari bahwa ternyata kamar 4502 itu ditempati oleh Oh Yoon Hee dan otomatis pembeli dari kamar tersebut adalah Ha Yoon Seol. Mendengar hal tersebut, Seojin pun langsung walks kepada Jodante karena ia tidak teliti dalam menangani klien. Namun, Jodante tidak mengetahuinya karena saat itu dibeli atas nama korporasi bukan nama Yoon Seol. Ya tuh nanti kan ketahuan, gimana sih? Kemudian, Seojin pun ngambek. Sementara itu, mereka sedang menggosipkan Yoon Hee dan Yoon Seol dan membicarakan tentang Yoon Seol adalah pemilik perusahaan John Bayo dan Yoon Seol yang selalu romantis kepada Yoon Hee.
Kemudian, saat pulang ke rumah, Seojin melihat si Bibi sedang memasak masakan junk food. Dan akhirnya, si Bibi kena omel Seojin. Si Bibi memasak masakan tersebut atas permintaan Anbyol, karena Anbyol ingin membawa makanan tersebut ke sekolah besok hari. Lalu, Seojin pergi menuju ke kamar putrinya, dan terlihat Anbyol sedang menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, saat setelah Seojin selesai memberi perhatian kepada Anbyol, Anbyol membawa jaket tersebut dan memanggil seseorang yang ada di belakang pintu untuk pergi lewat pintu belakang. Siapakah dia? Apa yang telah mereka lakukan di kamar? Lalu, saat Anbyol akan pergi ke sekolah, ia melihat foto prewed ayahnya. Seketika itu pun ia langsung menghancurkan dan menginjak-injak foto tersebut. Kemudian Yoon Seol datang dan menenangkannya. Namun Anbyol mengatakan bahwa ia sangat membenci Yoon Seol dan ia pun pergi. Sementara itu, Seojin yang sedang membara penuh amarah mendatangi kediaman Yoonhee dengan maksud ingin mengusir Yoonhee dan ngata-ngatainya. Namun Yoonhee tetap menyikapinya dengan penuh ketenangan. Tak lama, Yoon Seol datang dan membela Yoonhee. Seketika, Seojin pun merasa terpojok dan malu, lalu ia pun pergi. Dan mengapa mereka selalu mesrakan, aku jadi pengen. Setelah melabrak Yoonhee, Seojin pun kemudian pergi ke pusat medis Cheongha. Di sana, ia diperiksa oleh sang dokter dan setelah diperiksa, dokter menemukan benjolan yang tidak biasa pada nodul pita suaranya dan menyarankan Seojin agar menghentikan konser pertunjukan menyanyinya. Karena jika dipaksakan, Seojin akan kehilangan suaranya. Namun, Seojin yang memiliki sifat ambisius yang edan, dia tetap tidak ingin menghentikan acara pertunjukannya tersebut. Scene berpindah kepada Jennie yang sedang mukbang. Ternyata itu semua adalah ulah Anbyol yang ternyata masakan yang dibuat bibinya Anbyol semalam adalah untuk Jennie. Sebagai hukuman untuk Jennie karena Jennie telah merasa kasihan kepada Baerona. Dan agar suara Jennie juga menjadi dul sumbang. Setelah itu, Anbyol tetap tidak ingin merekomendasikan Jennie kepada Nyonya Seojin untuk ikut dalam kontes musik Cheongha nanti. Lantas Jennie pun berlutut memohon kepada Anbyol. Lalu, Jodante dan Yoon Seol bertemu di suatu ruangan. Di sana, Jodante menantang Yoon Seol jika Yoon Seol ingin pindah ke penthouse, ia harus berdonasi minimal $2 juta. Sepulangnya dari rumah sakit dan saat di kantornya, ia melihat berita di media massa bahwa si ini ternyata telah menulis artikel yang tidak-tidak tentang Seojin sehingga membuat Seojin merasa sangat kesal. Dan ia pun memerintahkan sekretaris Do untuk mencari seseorang yang bisa bernyanyi klasik dan harus yang seumuran. Lalu, sekretaris Do pun mengokekan dan ia pun pergi. Tak lama, Jodante menelpon dan meminta Seojin untuk segera menemuinya. Dan di dalam pertemuan tersebut, ternyata pertemuan itu adalah penyambutan mereka terhadap penghuni baru penthouse yang tidak lain adalah Yoon Seol dan Yoonhee. Dan di sana juga menyatakan kalau Yoon Seol telah menerima tantangan Jodante dengan mendonasikan uang sebesar $5 juta. Sehingga menurut aturan yang berlaku, Yoon Seol telah resmi menjadi penduduk penthouse. Dan di sana juga Yoon Seol dan Yoonhee menunjukkan kemesraan keharmonisan keuuan di hadapan mereka. Karena tidak tahan melihat keuuan mereka termasuk saya, akhirnya mereka pun pergi. Scene beralih pada mereka yang sedang membantu Lee Kyujin untuk membaringkannya di sofa. Karena Kang Mari telah membantunya, Gosang Ah pun membuatkan marimas dingin untuk Kang Mari. Dan saat ditinggalkan, mereka pun melakukan perbuatan yang Dan lagi-lagi, sekretaris Do menyarankan Seojin untuk membatalkan konsernya. Namun, Seojin tetap tidak mau membatalkan konsernya karena jika konser itu dibatalkan, Seojin akan direndahkan martabatnya sebagai ratu penyanyi klasik terkenal. Lalu, sekretaris Do memiliki kenalan seorang wanita yang bernyanyinya bagus dan suaranya sama persis seperti Seojin. Karena penasaran, Seojin ingin mendengarkan suara wanita tersebut. Dan setelah mendengarkan suara wanita tersebut, Seojin pun mulai tertarik dengan wanita itu dan bertanya tentang latar belakangnya, bahwa wanita tersebut berusia 30 tahunan dan sebagai guru les bernyanyi. Dan Seojin pun meminta sekretaris Do untuk mendatangkan wanita tersebut ke hadapannya.
Singkat cerita, mereka pun bertemu. Ternyata wanita tersebut adalah fans berat Seojin, dan Seojin pun bertanya padanya mengapa Anda tidak mendaftar menjadi guru di SMA seniku, dan wanita itu pun menjawab kalau dia tidak bisa meninggalkan ayahnya yang sedang sakit di desa. Lalu Yoonhee pun menawarkan sesuatu hal yang menggiurkan, bahwa Yoonhee akan membantu ayahnya dalam biaya pengobatan dan menjamin kesehatan ayahnya di rumah sakit Chonga. Dan wanita itu pun tergiur akan tawaran yang diberikan oleh Seojin. Namun dengan syarat ia harus membantunya dalam konser nanti sebagai pengisi suara di belakang layar. Lalu setelah itu, Sekretaris Do menyiapkan rencana dan strategi. Kemudian Seojin berlatih lip sync. Dan saat akan pulang, ia berpapasan dengan Yoonhee dan Yoonseol. Dan lagi-lagi mereka menunjukkan keuuannya di depan Seojin, dan saya gak kuat melihat adegan kemesraan mereka, anjir cu. Suka jadi pengen merasakan. Malam harinya, saat tengah mempersiapkan diri, Sekretaris Do datang bersama si wanita kemarin. Lalu Seojin memberikan uang suap kepadanya. Kemudian, Sekretaris Do mengantarkan si wanita itu ke tempat rahasia untuk bernyanyi. Singkat cerita, pertunjukan itu pun tiba, dan Seojin mulai bernyanyi lip sync. Dan tiba-tiba si wanita itu membuka jubahnya, dan ternyata itu adalah Yoonhee yang sedang ngejokiin si Seojin. Kemudian layar memutar balik saat dimana Yoonhee sedang melakukan operasi pita suara sehingga dia bisa menggunakan nada F tinggi. Dan episode kedua pun berakhir. Drop in the money pop shop for a lemon and baby don't smell blood tread every minute wrong way when the people not feel when I hit it every time I see a P and I hit it dedicated and nobody give a fuck about the rules. Hit it get a plums, I'm a two, but making this no boo when I'm spinning SK I didn't fuck again, so really anyone